Shalom Jemaat Tuhan. Pada kesempatan ini dalam PIK ini kita mau mempelajari satu topik kebangkitan Kristus, mitos atau fakta. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan setiap kami yang menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh yang sama. Terima kasih bicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebangkitan Kristus, mitos atau fakta. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, ini ada satu cerita yang diklaim beberapa abad yang lalu oleh seorang pemimpin agama yang katanya pada satu malam dia diangkat oleh satu ekor binatang yang disebut dengan borak, ya, diangkat ke Firdaus atau ke surga, ya. Tapi kalau kita ketahui bahwa ini tidak ada saksinya, hanya dia sendiri yang mengklaim, seorang diri yang mengklaim. Terus sekalian, kalau kita mempelajari akan hukum, fakta hukum, dan juga kita mempelajari Alkitab, satu fakta bisa diteguhkan kebenaran jika disaksikan oleh 2 atau 3 orang. Ini penting sekali, ya. Siapa saksinya, ya. Terus sekalian, tetapi kalau kita mempelajari firman Tuhan, Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak muridnya. Disaksikan oleh banyak muridnya. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kemudian datanglah 2 orang malaikat dari surga, ya, yang datang setelah Yesus naik, disaksikan oleh murid-muridnya dan dijelaskan oleh 2 malaikat yang turun dari surga. Jadi saksinya banyak. Klaim seorang pendeta, dia berkata, dia naik turun surga, ya, dari bumi ke surga, surga ke bumi. Saya tidak tahu berapa banyak kali, tapi klaimnya saya naik ke surga, saya melihat apa begitu. Tapi pertanyaannya, siapa saksinya? Rasul Paulus sebagai rasul yang mungkin paling besar, ya, karena kitab yang ditulisnya paling banyak, 13 kitab. Paulus sebagai rasul yang paling besar itu hanya 1 kali dibawa ke surga pada waktu beliau masih hidup di dunia ini. Hanya satu kali. Gimana? Kalau kita lihat kesaksiannya di dalam 2 Korintus 12. Ya. Tetapi dia menyampaikan kesaksian itu dengan low profile, bukan untuk menyombongkan diri, dengan low profile. Aku tahu, kata Rasul Paulus, tentang seorang Kristen, maksudnya sebenarnya dirinya sendiri. 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Hanya 1 kali. Rasul yang bersatu hanya 1 kali dibawa ke surga pada waktu beliau masih hidup di dunia. Tapi rasul-rasul yang lain tidak. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda kepada mereka. Nah, Rasul Petrus tidak. Ya. Rasul Petrus setia melayani begitu saja. Dan pada waktunya dia harus mati syahid, mati martir. Ya, itu Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Ya. Lalu sekalian, ini sikap yang begitu bagus yang patut kita teladani dari seorang rasul besar, yaitu Paulus, yang bercerita tentang pengalamannya dengan cara low profile. Perlu dibedakan antara fakta dan fiksi. Fakta dan fiksi. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah, bukan fiksi.
Disaksikan oleh banyak orang. Ada banyak saksinya. Berita kelahiran Yesus itu dicatat di dalam Injil Matius dan Lukas. Berita kelahiran Yesus. Namun berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus dicatat dalam keempat Injil. Berita kelahirannya hanya dicatat dalam 2 Injil, Matius dan Lukas. Tapi berita kematian kebangkitan Yesus dicatat dalam keempat Injil. Berarti kita bisa konklusikan memang Yesus yang lahir, tetapi beliau tidak mati dan bangkit. Beliau hanya seperti manusia lainnya, sama seperti saudara dan saya. Ya, tapi Yesus yang lahir, mati dan bangkit dan tidak mati lagi, itu fakta yang sungguh-sungguh unik. Tidak ada manusia seperti itu, hanya Yesus saja. Puji Tuhan. Agama Kristen mutlak bergantung pada kebangkitan Kristus. Mutlak bergantung pada kebangkitan Kristus. Fakta. Ya. Dalam 1 Korintus 15, jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman orang Kristen. Sia-sialah ber-PI. Ya, sia-sialah mati martir. Sebagai orang Kristen mati sia-sia. Umat Tuhan masih hidup dalam dosa dan sia-sia yang rela martir bagi Kristus. Lihat 1 Korintus 15 ayat 14, 17 sampai 18. Nah, ini Stefanus, murid Tuhan yang pertama dalam Kisah Rasul yang mati martir. Sebelum beliau mengembuskan nafasnya, beliau melihat Yesus di surga berdiri menyambutnya. Ya. Satu hal yang luar biasa. Yesus yang di surga berdiri menyambut. Ya, Stefanus yang rela mati martir. Beliau adalah martir yang pertama dalam kekristenan yang dicatat dalam Kisah Rasul. Iya, para rasul selalu memberitakan fakta kebangkitan Yesus. Selalu memberitakan fakta dan kebangkitan Yesus. Dari Kisah Rasul 2, 3, 4, 5, 10 dan selanjutnya. Ya. Rasul Petrus berkata, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Lihat Kisah Rasul 5 ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Dan indahnya, setelah bangkit, Yesus tidak mati lagi. Yesus naik ke surga dan akan datang kembali pada hari kiamat. Kita tidak tahu kapan. Tapi macam Lazarus yang pernah 4 hari mati kemudian bangkit dan beliau mati lagi. Kita tidak tahu, mungkin beberapa tahun kemudian setelah beliau dibangkitkan. Ya, yang 2000 tahun yang lalu. Ya. Tapi Yesus yang telah bangkit, telah dibangkitkan, dan beliau tidak mati lagi. Beliau naik ke surga dan akan datang kembali kedua kali, ya, ke dunia ini. Kebangkitan Kristus disebutkan lebih dari 100 kali dalam Alkitab. Lebih dari 100 kali. Gak main-main ini, memang fakta yang betul, yang benar terjadi. Ya. Gereja Kristus didirikan di atas fakta kebangkitan Kristus. Fakta kebangkitan Kristus. Matius 16 ayat 18, lihat. Dan aku pun, kata Tuhan Yesus, berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini. Apa itu batu karang itu? Batu karang adalah pengakuan, kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Itulah batu karang yang hidup. Ya. Dan di atas batu karang ini, di atas pengakuan Yesus adalah anak Allah yang hidup, aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku, gerejaku sedunia, eklesiaku, gerejaku sedunia. Dan alam maut, musuh terbesar manusia yang manusia tidak bisa kalahkan, yaitu alam maut. Alam maut saja tidak dapat menguasai gereja, berarti alam maut tidak bisa mengalahkan gereja. Apalagi musuh-musuh dalam tanda kutip yang lain, kesulitan-kesulitan yang lain tidak bisa mengalahkan gereja.
Karena musuh yang terbesar dari manusia yaitu alam maut. Orang kaya tidak bisa mengalahkan alam maut. Ya, orang kaya ya tetap mati ya, pada waktunya. Ya. Orang yang kuat, orang yang gagah perkasa, ya tidak bisa mengalahkan maut. Karena maut adalah musuh terbesar manusia. Tapi alam maut saja tidak bisa mengalahkan gereja, karena gereja Tuhan didirikan di atas pengakuan yang adalah batu karang itu. Pengakuannya adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Puji Tuhan. Nah, kehormatan Yesus ditegakkan di atas kebangkitannya. Yesus yang mati dan tidak bangkit, ya beliau sama dengan manusia lainnya. Beliau sama dengan tokoh-tokoh agama lainnya. Tapi Yesus yang rela mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi dan naik ke surga. Berarti beliau tuh luar biasa unik dan luar biasa unggul dibanding dengan manusia-manusia lainnya. Ya. Kehormatan Yesus ditegakkan di atas kebangkitannya. Roma 1 ayat 3 dan 4. Ya, kubur yang kosong, kubur Yesus yang kosong. Karena beliau sudah bangkit. Ya. Kabar baik itu dalam zaman sehari-hari ya, Roma 1, 3 dan 4. Kabar baik itu yaitu Injil Tuhan mengenai anak Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Secara manusiawi, ialah keturunan Daud. Tapi secara ilahi, ia ternyata Allah, anak Allah. Pakai A-nya besar. Anak Allah. Itu terbukti dengan kuasa yang luar biasa melalui kebangkitannya dari kematian. Apakah beda salib Protestan dengan salib Katolik? Nah, kita perlu jelas. Ada beda antara salib Protestan dengan salib Katolik. Nah, ini contohnya salib Katolik. Dalam salib Katolik, di benda salibnya itu ada selalu patung Yesus. Ya, ada selalu patung Yesus. Tapi dalam salib Protestan, salibnya itu tidak ada patung Yesus karena Yesus itu sudah bangkit, jadi beliau tidak lagi disalib. Itu bedanya salib Protestan dengan salib Katolik. Ya. Apa beda perjamuan kudus Protestan dengan misa Katolik? Ya, sekalian ini suatu hal yang penting kita harus tahu. Ya, walaupun ada sesi khusus untuk hal ini. Ya, tapi saya singgung satu hal aja. Sekalian dalam kepercayaan saudara kita orang Katolik, mereka percaya pada doktrin transubstansiasi. Transubstansiasi. Maksudnya hosti itu. Ya, hosti itu setelah didoakan dengan rumus tertentu, maka berubah substansinya. Substansinya itu berubah menjadi tubuh Yesus. Ya, itulah doktrin Katolik. Itu namanya doktrin transubstansiasi. Hosti itu setelah didoakan dengan rumus tertentu, maka roti itu berubah, substansinya berubah jadi tubuh Yesus. Makanya disebut transubstansiasi. Kalau orang Protestan, roti itu dalam perjamuan kudus hanya menunjuk. Kalau sebagian gereja Protestan berkata lambang. Ya, menunjuk pelambang daripada tubuh Yesus. Tubuh Yesus 2000 tahun yang lalu sudah dikorbankan. Roti itu hanya menunjuk. Sebagian orang melambang dari tubuh Yesus. Ya. Ibrani 9 ayat 28a. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Enggak perlu berulang-ulang, cukup satu kali. Untuk menanggung dosa banyak orang. Berapa banyak? Berapa juta orang? Enggak. Alkitab tidak pernah menjelaskan. Pokoknya disebut banyak orang. Itu jumlah orang, jumlah umat pilihannya. Allah tidak memberitahu berapa banyak, berapa juta, berapa miliar. Allah enggak memberitahu. Hanya disebut
banyak umat pilihannya. Ya. Jadi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Cukup satu kali, 2000 tahun yang lalu. Ya. Tapi berhasiat menjadi tebusan bagi umat tebusannya, gitu saja. Ya. Oke. Yang pertama, manusia Yesus benar-benar mati. Ya, 2000 tahun yang lalu itu ya. Pada waktu beliau disalibkan. Ya. Di dalam Perjanjian Baru, keempat kitab Injil bersaksi dengan satu suara. Satu suara bersaksi mereka. Yesus sungguh-sungguh menderita dan mati di salib. Bukan digantikan oleh orang lain. Atau diserupakan dengan orang lain. Ya, orang lain yang menyerupai dia mati di salib, bukan. Yesus sungguh-sungguh Yesus. Manusia Yesus itu yang sungguh-sungguh menderita dan mati di salib. Ya. Cerita tentang penderitaan dan penyaliban Yesus dituliskan dengan detail dan panjang lebar di dalam keempat Injil. Silakan baca kitab Injil, 4 Injil, bukan hanya satu Injil, keempat Injil. Diceritakan dengan detail tentang penderitaan dan penyaliban Yesus. Jadi berarti itu fakta sejarah. Dan saksinya juga begitu banyak. Ya. Baik kawan maupun lawan menyaksikan Yesus benar-benar mati di kayu salib. Ya, biasanya kalau ada kesaksian 2 atau 3 orang, 2 atau 3 orang itu menjadi satu hal yang sah. Ini yang menjadi saksi kematian Yesus di atas salib itu banyak orang. Baik kawan maupun lawan. Menjadi saksi menyaksikan Yesus benar-benar mati di kayu salib. Ini Matius 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus ketika Yesus disalibkan, mereka menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Jadi waktu Yesus menyerahkan nyawanya, ya, terjadi gempa bumi dan membuat kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjadi sangat takut. Ya, lalu mereka berkata apa? Sungguh, ia ini adalah anak Allah. Yang mengaku bukan orang Kristen, tapi kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi yang menyaksikan fakta kematian Yesus di atas salib. Mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius 27 ayat 54. Yohanes 19 ayat 33 dan 34. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, Yesus mati di salib, mereka tidak mematahkan kakinya. Itu 2 penjahat yang di sebelah kiri kanan itu dipatahkan kakinya. Tapi Yesus tidak, karena Yesus sudah mati. Nah, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Yohanes 19. Ya, itulah pengorbanan Yesus dan Yesus sungguh-sungguh mati di atas salib. Matius 27 ayat 57 sampai 58. Menjelang malam datanglah seorang kaya yang bernama orang Arimatea yang bernama Yusuf, ya Yusuf Arimatea, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Yesus sudah mati di atas salib. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Yang kedua, Yesus yang sudah mati itu, tapi 3 hari kemudian Yesus bangkit. Puji Tuhan. Yesus dibangkitkan dalam tubuh jasmani. Bukan tubuh yang semu, bukan. Tubuh jasmani. Beliau bangkit. Tubuh kebangkitannya adalah tubuh yang nyata dan dapat diraba. Nyata dan dapat diraba. Tubuh kebangkitan umat Tuhan akan serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus nanti. Pada waktu Yesus datang kedua kali. Ya, tubuh kebangkitan umat Tuhan akan serupa dengan tubuh kebangkitan Yesus. Lihat Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Karena keluargaan kita ada di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat
yang akan mengubah tubuh kita, yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan. Ada banyak persamaan antara tubuh sebelum ia dibangkitkan dengan setelah dibangkitkan. Ada banyak persamaan. Walaupun pasti ada bedanya, tapi ada banyak juga persamaannya. Sehingga karena ada banyak persamaannya, beliau dapat dikenali oleh murid-muridnya, setelah beliau bangkit, ya. Yohanes 20 ayat 27 dan 28. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini. Lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah." Lalu Thomas menjawab dia, "Iya Tuhanku dan Allahku." Thomas yang tadinya ragu-ragu akan kebangkitan Yesus, era Yesus menemui Thomas, disaksikan oleh murid-murid yang lain di ruangan itu. Lalu Thomas mengucapkan kalimat yang luar biasa. Langsung dia menyembah Yesus dengan berkata, "Iya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula orang-orang saleh akan saling mengenal dalam surga. Orang-orang saleh akan saling mengenal dalam surga. Di dalam surga ada begitu banyak orang yang akan berkumpul. Kalau kita nggak saling kenal, wah betapa kesepiannya kita. Jutaan orang, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran kita nggak tahu. Ya, kalau kita nggak saling mengenal, wah betapa kesepiannya kita. Kita akan cari saudara kita yang sudah mendahului kita juga, atau yang sudah dipanggil Tuhan, atau mungkin nenek kita atau kakek kita. Wah, cari-cari begitu susah, cari satu di antara miliaran orang, begitu susah. Dan begitu kesepiannya kita. Dan itu tidak terjadi. Karena orang-orang saleh akan saling mengenal di dalam surga. Walaupun waktu di dunia kita nggak ketemu. Karena beliau mungkin sudah dipanggil Tuhan sebelumnya, sebelum kita lahir. Tapi waktu di surga kita akan saling mengenal. 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Kita belum pernah lihat Abraham, bukan? Karena Abraham hidup sebelum Masih. Bagaimana kita belum pernah melihat. Tapi waktu di surga kita akan tahu, oh itu Bapak Abraham. Oh itu Bapak Musa. Ya, karena nanti kita akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Nah, jika pengenalan kita tidak disempurnakan, maka kita akan merasa kesepian yang luar biasa di surga. Nggak akan terjadi. Pengenalan kita akan disempurnakan. Kita akan mengenal dengan sempurna. Pengakuan Thomas walaupun terlambat, ya. Roh-roh jahat sudah tahu dan gentar kepada Yesus. Thomas baru mengakui itu benar-benar Yesus yang bangkit, tapi ternyata roh jahat sudah tahu dan gentar kepada Yesus dalam Markus 5. Ya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berdirilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi?" Jadi roh-roh jatuh yang merasuk orang itu, ya, itu percaya dan mengakui Yesus itu Allah, anak Allah yang maha tinggi. Jadi kalau ada sebagian orang yang tidak mengakui Yesus itu anak Allah yang maha tinggi, mungkin roh-roh jahat akan mentertawakan mereka. Sebab roh-roh jahat saja mengakui Yesus Allah anak Allah yang maha tinggi. Ya, mereka berkata, "Demi Allah jangan siksa aku," kata roh jahat. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ya memang. Dan mereka keluar dan kemudian membuat 2000 membuat babi-babi itu jadi babi-babi yang
macam gila gitu ya. Akhirnya menceburkan diri ke jurang. Ya, iya, babi kerasukan roh jahat. Orang-orang yang tidak mengaku Yesus itu Allah akan ditertawakan oleh iblis dan roh jahat. Ya, karena iblis dan roh jahat juga mereka mengakui bahwa Yesus itu Allah, anak Allah yang hidup. Ya. Sifat surgawi dari tubuh kebangkitannya apa? Sifat surgawi dari tubuh kebangkitannya. Pertama, dapat menembus pintu yang tertutup. Yesus yang telah bangkit dapat menembus pintu yang tertutup. Yohanes 20 ayat 19. Bisa makan, Yesus bisa makan, tapi bisa juga nggak makan karena nggak bergantung pada makanan jasmani. Ada kalanya tubuh kebangkitannya memang kadang-kadang tidak dikenali oleh murid-muridnya, ada. Lihat Yohanes 21 ayat 4 dan 12. Ada kalanya. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, Yesus yang sudah bangkit tuh. Akan tapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Namun Yesus memperkenalkan diri kepada para muridnya dengan perbuatan-perbuatan yang biasa ia lakukan pada waktu sebelumnya, sebelum mati disalib. Dan dengan cara ia memanggil mereka. Jadi murid-muridnya kenal, ini suara Yesus ini. Ya, dengan cara ia memanggil mereka. Ya, yang berikutnya, tubuh kebangkitan tidak perlu, nah ini tubuh kebangkitan tidak perlu kawin mengawinkan. Jadi kalau ada orang berkata, nanti di surga kamu akan ditemani oleh sekian puluh bidadari, berapa 70 lebih bidadari gitu. Firman Tuhan berkata di dalam surga tidak perlu lagi kawin mengawinkan, karena kita sudah menerima kasih Allah yang sempurna. Nggak perlu lagi kawin mengawinkan. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu kata firman Tuhan Markus 12 ayat 25. Melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, ini cerita orang-orang yang rela mati martir, meledakkan dirinya demi keyakinan yang mereka percayai. Ya, kasihan mereka. Ada kepercayaan yang bunuh diri akan ditemani oleh 72 bidadari di surga. Itu kata sebagian orang. Tapi firman Allah berkata di surga tidak lagi tubuh kebangkitan, tidak perlu lagi kawin mengawinkan. Oke. Tubuh kebangkitan Yesus Kristus sempurna dan tidak mati lagi. Tubuh kebangkitan Kristus sempurna dan tidak mati lagi. 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Itu tubuh kebangkitan. Ya. Usaha menyangkali kebangkitan Yesus. Dari dulu sekian tahun yang lalu ada selalu usaha dari sebagian orang untuk menyangkali kebangkitan Yesus. Ya, seorang pengacara muda dari Inggris pada awal tahun 1930-an mencoba menyerang doktrin kebangkitan. Menurutnya, kebangkitan Yesus hanyalah suatu mitos dan imajinasi dari para murid Yesus. Dia bertekad untuk mengungkap kebohongan dan tahyul dari doktrin kebangkitan Yesus. Sebagai pengacara, ia menganggap diri cukup mampu, cukup qualified untuk berpikir secara kritis dan menyeleksi semua fakta guna dibawanya ke pengadilan untuk memutuskan sesuai dengan vonis pengadilan. Yesus tidak bangkit gitu. Dia pelajari fakta-fakta itu. Ya. Tahun 1930-an. Pengacara muda dari Inggris, ya.
Namun ketika ia mulai menyelidiki, dia mendapatkan bahwa kasus itu tidak semudah yang ia kira sebelumnya. Nggak mudah. Ya. Oleh karena itu, ia memberi judul pada bab pertama dari bukunya. Dia beri judul bab itu, The Book That Refused to Be Written. Buku yang menolak untuk ditulis. Dia berusaha menyangkali, tapi ternyata apa yang menjadi motivasi untuk menyangkali malah berubah. Gitu. Makanya dikatakan buku yang menolak atau yang ditolak untuk ditulis. Pada bab itu ia menjelaskan bagaimana setelah menyelidiki ia malah diyakinkan tentang kebangkitan Yesus. Malah ia diyakinkan tentang kebangkitan Yesus. Keyakinan tersebut pastilah berkontradiksi dengan rencananya semula. Setelah selesai menuliskan bukunya, ia memberi judul Who Moved the Stone? Siapa yang memindahkan batu itu? Ini orangnya. Sekarang udah tua, nggak tahu mungkin sekarang sudah meninggal ya. Ya, ini orangnya. Kebangkitan Kristus mempunyai terlalu banyak bukti. Namun semua bukti itu tidaklah dapat membuat seseorang menjadi percaya Yesus. Karena hal menjadi percaya kepada Tuhan adalah karya Roh Kudus saja. Orang mungkin oke, aku nggak bisa lagi menolak fakta itu, tapi aku belum mau percaya. Nah itu, belum mau percaya. Karena yang membuat seorang bisa percaya pada Yesus hanyalah karya Roh Kudus saja. Ya, 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, beliau adalah Tuhanku. Itu jangan sombong, itu bukan kemampuan kita sendiri mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Tapi itulah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita dan menggerakkan mulut kita untuk berkata, Jesus is my Lord. Ya, Yesus adalah Tuhanku. Ya. Amin. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua menjelang kita merayakan akan kebangkitan Yesus. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kesempatan kami mau belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami diteguhkan kembali, dikuatkan kembali, dan kami menjadi orang-orang yang menjadi pewarta berita kesukaan yang luar biasa. Yesus yang rela mati, 3 hari kemudian bangkit dan tidak mati lagi. Yesus yang adalah juru selamat dan pemberi kami, pemberi hidup kekal bagi kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan seluruh dunia, supaya jemaat Tuhan boleh menjadi pelaku firman dan menjadi pewarta kebenaran ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.